hangat untuk semua pendengar Kitorang Hidup di Tanah Surga. Senang rasanya bisa kembali hadir membawa cerita dari timur Indonesia, tempat di mana alam, budaya, dan juga kearifan lokal menyatu dalam harmoni. Di episode yang kedua kali ini, kita akan menelusuri jejak sebuah ohoi yang menyimpan banyak sejarah dan juga kearifan leluhur yang begitu kuat, yakni Ohoi Dula, desa yang menyimpan cerita dari masa lalu, namun juga menyimpan eh, denyut kehidupan masyarakat yang penuh makna hingga saat ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung nih dengan salah satu warga Ohoi Dula. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Kak Tina. Sore. Oke, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus, juga menjelaskan kesibukan utama Kakak sehari-hari di Ohidula ini kayak gimana sih, Kak? Baik, jadi saya Tina, saya berprofesi sebagai seorang ASN. Jadi keseharian saya tuh tiap hari tuh pergi ke kantor pagi, pulang sore, kadang malam. Terus kalau ada hari libur tuh biasanya habiskan waktu dengan keluarga sih, bercanda dengan keluarga. Oke, kalau gitu sudah berapa lama sih, Kak Tina tinggal di sini dan apa sih yang paling Kakak banggakan dari Desa Dula ini? Baik, sudah 29 tahun tentunya ya dari sejak lahir saya sudah di sini. Jadi yang saya banggakan dari Desa Dula itu, karena masih memiliki semangat budaya Maren juga falsafah masih menerapkan falsafah Ain Yain. Jadi Maren itu kan artinya gotong royong nih, saling membantu, menolong. Sementara kalau falsafah Ain Yain itu sendiri adalah bentuk ikatan persaudaraan. Jadi kalau di Dula ini kan kita hidupnya tuh, semuanya satu keluarga. Jadi saling menolong antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Terus kalau bahasa di sini tuh artinya, satu susah, satu senang semua senang gitu. Oke, menarik sekali ya. Kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan di desa pasti menarik banget. Ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak suasana di Ohoi Dula ini seperti apa? Apakah suasananya tenang, suasananya ramai, atau, misalnya, justru penuh suasana kekeluargaan? Jadi seperti yang saya sudah bilang di awal sebelumnya ya, kayak di sini tuh kan lebih ke suasana kekeluargaan karena memang di sini tuh semuanya keluarga yang hidup dalam desa ini tuh semuanya keluarga, gitu sih. Oke, berarti suasana kekeluarganya tentunya sangat erat ya, kan Nih, semuanya keluarga di desa. bebas kalau mau bercanda tuh bebas, nggak malu pokoknya nggak malu-malu lah. Jadi ya gitu. Kalau gitu, kalau misalnya terkait hubungan antar warganya nih Kak, apakah di sini mungkin seperti yang Kakak bilang tadi juga ada budaya Maren terasa kuat, nilai gotong royong dan juga saling bantu-membantu antar warga gitu? Iya. Iya memang itu masih sangat kuat dan masih diterapkan sampai sekarang ini ya falsafah Ain. Jadi kan misalnya satu susah, satu senang semua jadi saling membantu. Terus kayak misalnya ada yang mau bangun rumah, semua tuh sama-sama ikut membantu gitu. Sama-sama sama-sama membersihkan lingkungan juga gitu. Jadi memang semangat Maren itu masih ada sampai sekarang ini. Wah, menarik sekali ya. Kalau gitu dalam keseharian Kakak ada nggak sih Kak, momen favorit atau waktu-waktu yang paling Kakak suka selama hidup di Desa Dua ini? Jadi yang paling saya suka itu pas momen hajatan keluarga sih Oh, seperti hajatan keluarga. iya, seperti acara pernikahan, khitanan. Jadi itu tuh pas enak sih karena ending-nya tuh ada joget-jogetan juga. Tapi sebelum itu kan pas, hajatan keluarga itu biasanya itu ada momen nyelim. Iya, Itu nyelim nggak? Yelem itu sebuah tradisi. Yelem itu artinya yet dan liman. Yet itu kaki, liman itu tangan. Di mana ya semua masyarakat itu berkumpul menuju ke satu rumah hajatan tersebut. Nah, kaki kaki pergi melangkah ke situ, tangan memberi entah bantuan secara moral maupun material gitu. Jadi semuanya membantu untuk demi terlaksananya acara itu. Tapi aku paling suka endingnya kan joget-joget. Setiap hajatan apapun pasti endingnya joget, kecuali acara mati. Cuman Or kalau belum joget belum iya, belum sah, belum asik pokoknya. Wajib joget. Iya, betul. Kalau gitu, kalau misalnya bicara soal anak muda nih Kak, Kakak sendiri kan juga anak muda lah ya Kak Tina ya. Apakah pemuda-pemudi di Ohedula ini aktif juga, dalam kegiatan sosial atau kebudayaan atau bahkan mungkin komunitas-komunitas lokal yang ada di sini? Iya, baik. Jadi pemuda-pemudi di sini tuh sangat aktif.
Ya, mereka tuh kayak misalnya menjelang hari-hari besar seperti bulan Ramadan, terus ada hari acara kayak menjelang Maulid, itu mereka sangat semangat banget untuk membersihkan masjid sama-sama, membersihkan lingkungan, membersihkan bahkan membersihkan kuburan, gitu. Jadi kalau misalnya mereka juga punya komunitas, komunitas itu namanya Athena. Athena itu kepanjangan dari anak teater Namser. Jadi kalau misalnya ada seni pertunjukan yang dilaksanakan oleh Pemda, itu mereka juga ikut tampil di situ, selayang pandang Desa Dula pokoknya ditampilkan di situ. Iya, mereka juga terlibat sih di komunitas-komunitas besar seperti HMI, GMNI, bahkan ketua GMNI Kota Tual itu, Orang Dula. asal iya orang Dula juga. Terus yang paling saya banggakan juga nih, nah salah satu putra terbaik kota asal Desa Dula, yang menjadi pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Kota Tua. Iya, dia juga sebagai, apa, ketua Kagama Kota Tua maupun Kabupaten Maluku Tenggara gitu, Bapak Wali Kota iya dia. Banyak berarti orang-orang membanggakan dari Iya, di dunia entertainment juga ya, Zen Panzer dan Kailan Boy. langsung di promosi Oke, mungkin itu terkait, budaya di Desa Dula terkait gotong royong, kekeluargaan dan sebagainya. Tapi, Desa Dula ini juga punya potensi pariwisata yang luar biasa. Nah, mungkin kita geser ke obrolan, topik terkait pariwisata nih, Kak. Boleh boleh. Nah, kalau menurut Kakak ada nggak sih tempat atau spot di Dula yang jadi favorit Kakak yang, banyak orang belum tentu tahu atau belum terlalu dikenal luas? Baik, yang paling saya suka dari Desa Dula ini tuh sebenarnya historical tourism sih, karena memang sejarahnya itu lebih menarik. Ya, budaya sejarahnya itu lebih menarik daripada, pantai sih, lebih wisata alamnya. Nah, kenapa? Karena Desa Dula itu dia menjadi ikon adat sebab, sebuah desa yang memiliki, apa ya, banyak-banyak situs-situs sejarah, pokoknya dari peperangan, itu ada salah satu buktinya juga ada batu perdamaian, ada ini, apa, Belantair Umehe. Jadi, Belantair Umehe ini tuh dia merupakan gabungan dari 11 armada di bawah kekuasaan Raja Dula. Nih, iya. Jadi kalau mau belajar sejarah harus wajib ke Dula, Desa Dula pokoknya. Berarti yang menarik banget dari Desa Dula ini adalah, sistem kekerajaannya masih kental begitu ya? Kan dia memimpin beberapa desa di sini. Oh, untuk Katina, dalam pengembangan pariwisata di Desa Iya. Dula ini ada nggak sih Kak, tantangan yang dihadapi Desa Dula terkait, potensi pariwisata yang dimilikinya? Baik, jadi tantangannya itu adalah membangun masyarakat, sebagian besar masyarakat Desa Dula akan pentingnya kesehatan, lingkungan, dan tentunya itu menjauhi dari rekonsiliasi internal, ya kan. Karena kalau wisatawan mau mengunjungi desa wisata, Desa Dula juga, itu kan pasti memperhitungkan ya kan, ada aman nggak tuh, gitu kan. Kalau misalnya masih nakal-nakal, masih brutal-brutal, ya pasti nggak datang. Jadi itu memang diperhitungkan itu rekonsiliasi internal di dalam kampung ini. Oke, berarti dari sumber daya manusianya, SDM-nya harus diperbaiki lagi. Iya, SDM-nya harus diperbaiki lagi gitu. Kalau gitu Kak, menurut Kakak sendiri ada nggak sih Kak langkah atau upaya tertentu yang bisa dilakukan supaya pariwisata di Desa Dula ini terus berkembang, terlepas tadi ada tantangan-tantangannya yang ada tadi? Baik, langkah-langkah yang dilakukan itu, seperti pemerintah desa telah menyediakan ruang literasi itu sebagai wadah untuk pemuda-pemudi Desa Dula agar dapat menjaga warisan dan budaya melalui literasi tersebut. Tapi tentunya kalau desa ini mau ditetapkan sebagai desa wisata, pastinya harus ada Pokdarwis dong. Betul. Ya, dan itu juga harus didiskusikan nanti kita, bilangnya ke iya harus iya bekerja sama dengan kepala dengan pejabat desa agar mau dikukuhkan, Pokdarwis dan dihidupkan kembali. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kalau gitu, menurut Kakak sendiri apa sih yang membuat Ohoy Dula ini termasuk spesial untuk dikunjungi wisatawan-wisatawan dari luar?
Ya seperti yang saya bilang tadi karena Desa Dula ini menjadi ikon desa adat, karena desa ini kan dipimpin oleh raja ya, iya yang kedudukannya itu memiliki dia sebagai kedudukan tertinggi di beberapa desa ya, dari beberapa desa. Nah, terus kemudian jadi ada juga batu perdamaian itu simbol dari peperangan. Iya, peperangan antara Ursiu dan Ur eee, Ursiu dan Urlim atau Patasiwa dan Patalima. Iya. Iya. Oke, berarti lagi dan lagi memang sistem kerajaan yang di Desa Dula ini yang membuat Desa Dula ini unik. Unik, iya. Jadi kalau mau belajar sejarah ya datang ke Dosa Dula. Rumah Bapak Raja itu Kalau gitu Kak, selain dari wisata nih, kalau soal makanannya nih Kak, iya. pasti ada dong kuliner yang khas yang gak boleh dilewatkan. Nah menurut Kakak, makanan apa sih atau jajanan khas apa sih dari Desa Dula yang paling cocok untuk dijadikan. Nah ini nih yang ada di depan mata kita ini, ada snack keju rumput laut, terus ada ikan crispy, ikan teri crispy, ada abon ikan lolosi. Ini tuh seringkali kalau misalnya ada acara pameran-pameran di luar kota, kita sering bawa ini, dan ini tuh sangat laku banget. Oh, berarti ini mungkin dari home industri Desa Dula. Industri Desa Dula. Oke, berarti, kalau Kuliner lokal ya. iya, kuliner lokalnya ya, juga sangat menarik. Oke, kalau gitu menutup obrolan kita hari ini nih Kak, bersama dengan sunset yang sangat indah ya. Indah. Boleh dong Kak Tina bagikan harapan apa sih Kak, harapan terbesar Kakak untuk Desa Dula kita ini? Baik, jadi harapan besar saya itu semoga Desa Dula itu dapat mengembangkan wisata budaya yang, bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional dan lingkungan, itu harapannya. Oke, kalau Kakak nih diminta menggambarkan Dula hanya dalam satu kata atau satu kalimat aja, apa sih itu Kak? Al-Urf. Al-Urf itu terjemahan dari bahasa Arab yang artinya apa yang dikenal manusia itu menjadi tradisinya, baik ucapannya, perbuatannya, atau pantangan-pantangan lainnya. Itu disebut dengan adat istiadat. Jadi jangan pernah kita lupa adat istiadat kita ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga adat istiadat ini. Iya. Baru lagi untuk menjaga adat istiadat turun-temurun Terus sama adat. iya betul. Oke, kalau gitu, Kak Tina juga bisa sampaikan mungkin pesan kepada pendengar podcast kita terkait Desa Dula mungkin, untuk para pendengar podcast yang belum pernah tahu atau belum pernah dengar tentang Desa Dula sebelumnya, apa sih pesan dari Kak? Iya, pesan dari saya semoga Desa Dula dapat menjadi desa wisata yang, lebih mandiri dan sustainability. Jadi kalau mau belajar sejarah lebih dalam lagi, let's go ke Desa Dula. Oke, wah obrolan yang luar biasa ya, menarik hari ini dengan Kak Tina. Terima kasih banyak Kak Tina, atas waktunya sudah berbagi cerita, tentang kehidupan sehari-hari, budaya, dan juga potensi wisata di Desa Dula. Dari sini mungkin kita bisa belajar bahwa desa kecil di ujung timur Indonesia ini juga menyimpan nilai-nilai yang besar, baik terkait dengan, budayanya, kemudian terkait kebersamaan, menjaga alamnya, dan juga mencintai akar budayanya sendiri. Nah, semoga cerita hari ini bisa membuka hati dan mata kita bahwa, tanah surga itu nyata dan salah satunya ada di sini, di Desa Dula ini. Nah, jangan lupa juga buat para pendengar podcast, kalian bisa datang langsung dan juga menikmati kehangatan dari masyarakat dan juga dari keindahan alamnya dan cita rasa lokal yang otentik, begitu. Sekian, terima kasih. Salam dari timur Indonesia, dari tanah yang dijaga dengan cinta. Dadah.